Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Izin Ustaz. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara siap dimulai. Laksanakan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Untuk mengenang jasa pahlawan kita yang telah gugur, mari bersama-sama kita mengheningkan cipta. Mengheningkan cipta, mulai. Selesai. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia. Dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia mengatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh lima kebersamaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Pancasila diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4.
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan Ikrar Pelajar Indonesia diikuti oleh seluruh peserta upacara. Ikrar Pelajar Indonesia. Kami pelajar Indonesia berikrar untuk 1. Belajar dengan baik. 2. Menghormati orang tua. 3. Menghormati guru. 4. Rukun sama teman. 5. Mencintai tanah air Indonesia. Amanat pembina upacara beserta upacara diistirahatkan. Untuk amanat, istirahat di tempat. Gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMP Taruna Islam Ustadz Yazidul Akir SPDI MPDGR. Yang saya hormati Kepala Sekolah SD Taruna Islam Ustadz Maulana Ardi SPD. Yang saya hormati guru, staf dan karyawan yang berada di SD dan di SMP Taruna Islam, serta yang Ustadz banggakan anak-anak Ustadz dari kelas 1 sampai kelas 9 yang sedang menempuh pendidikan di SD dan di SMP Taruna Islam. Sebelumnya Ustadz mau mengucapkan terima kasih kepada siswa kelas 4A yang mana telah jadi petugas upacara pada hari ini. Semoga bisa menjadi lebih baik lagi di hari-hari berikutnya. Adapun judul atau amanah yang mau Ustadz sampaikan pada hari ini yaitu tentang ilmu dan adab. Anak-anak Ustadz yang Ustadz banggakan, ilmu itu seperti cahaya di kegelapan. Dengan ilmu kita mengerti huruf A, B, C sehingga kita bisa membaca. Dengan ilmu kita mengerti angka 1, 2, 3 sehingga kita bisa berhitung. Ketika antum berbelanja di kantin, harga makanan 3.000, antum kasih uang 5.000, berapa kembaliannya? Ya, jawaban 2000 itu merupakan bagian dari ilmu. Untuk meraih cita-cita pun juga butuh dengan ilmu. Mau jadi pilot, mau jadi dokter, mau jadi guru, atau jadi ahli teknologi, itu semua diawali dengan ilmu. Bagaimana mendapatkan ilmu? Yang pertama, anak-anak Ustadz dengarkan dengan baik. Jadi ketika guru menjelaskan, anak-anak Ustadz dengarkan dengan baik. Selanjutnya bertanya. Jadi ketika antum tidak tahu maka bertanyalah. Dan yang ketiga, belajar dari kesalahan. Ketika nilai antum rendah, itu bukan akhir dari segalanya. Itu adalah petunjuk agar antum bisa lebih giat belajar lagi.
Anak-anak Ustadz yang Ustadz banggakan, selain ilmu, ada juga yang perlu kita perhatikan. Bukan hanya pintar saja, tapi yang perlu kita perhatikan adalah adab. Bagaimana adab-adab kita di saat belajar? Yang pertama, hormat dan patuh kepada guru. Hormat dan patuh kepada ustadz dan ustazahnya. Guru adalah orang tua kita di sekolah. Maka dari itu, hormat dan patuhlah kepada guru. Insya Allah ilmu yang diberikan menjadi berkah. Yang selanjutnya, bersikap baik kepada teman. Teman adalah keluarga kita di sekolah, saudara kita di sekolah. Saling tolong menolong, saling mengingatkan jika ada yang lupa, tidak mengejek dan tidak menyakiti. Yang selanjutnya, menjaga buku dan tidak merusak fasilitas belajar. Anak-anak Ustadz, buku merupakan gudang ilmu. Maka dari itu buku jangan dicoret-coret. Ini anak-anak Ustadz yang SD, bukan hanya yang SD, yang SMP pun pernah Ustadz kedapatan yang mana buku pelajarannya dicoret-coret, dikasih gambar anime. Benar ada yang seperti itu, murid yang SD? Nah, ada Ustadz, ya kan? Yang SMP ada seperti itu, yang buku pelajarannya digambar anime? Ada, ya. Jadi Ustadz harapkan tidak ada lagi yang seperti itu. Memang benar, menggambar itu salah satu merupakan bentuk kreativitas. Tapi ingat, ada tempat dan waktunya. Begitu juga meja, kursi. Meja ditip-ekan, kursi dijungkat-jungkit ke belakang. Ada anak-anak Ustadz seperti itu? Ya, Ustadz harapkan tidak ada lagi yang seperti itu untuk selanjutnya. Jadi dapat Ustadz simpulkan, ilmu tanpa adab itu bagaikan api tanpa kayu bakar. Sedangkan adab tanpa ilmu itu bagaikan jasad tanpa ruh. Jadi keduanya saling berkaitan. Ustadz doakan anak-anak Ustadz mudah-mudahan ke depannya atau hari-hari selanjutnya menjadi lebih baik. Sebagaimana hadis Rasulullah, barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari sebelumnya, maka ia menjadi orang yang beruntung. Barang siapa yang hari ini sama saja dengan hari sebelumnya, maka ia termasuk orang yang merugi. Dan lebih buruknya lagi, barang siapa yang hari ini lebih buruk dari hari sebelumnya, maka ia termasuk orang yang celaka. Anak-anak Ustadz mau yang mana? Yang beruntung, yang rugi, atau yang celaka? Ya, tentu kita semua ingin yang beruntung. Mungkin hanya itu yang bisa Ustadz sampaikan. Kurang lebih Ustadz minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tegak. Gerak.